Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang parameter fisika yaitu warna dan parameter kimia yaitu nitrogen dan karbon dioksida. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Khairun Mutakin NIM 63, yang kedua Firda Maulidia Pahlevi NIM 85, dan yang terakhir Fatimatu Zehro NIM 33. Warna air memiliki definisi yaitu salah satu unsur dari parameter fisika terhadap standar persyaratan kualitas air menurut Darmayanto pada jurnalnya tahun 2009. Warna air merupakan hasil refleksi kembali dari berbagai panjang gelombang cahaya sejumlah material yang berada dalam air yang tertangkap oleh mata. Ada juga faktor yang mempengaruhi warna suatu perairan yaitu yang pertama, berkas cahaya yang masuk ke dalam air tetapi tidak diserap dan keluar dari perairan seperti warna biru, hijau, hijau biru, atau hijau kuning. Yang kedua, benda yang melayang-layang baik hidup maupun mati. Dan yang ketiga, warna di sekeliling perairan, warna langit, dan warna dasar perairan. Komponen-komponen sistem perairan yang mempengaruhi warna suatu perairan adalah A. Warna hijau, yaitu dari alga biru dan fitoplankton. Warna kekuning-kuningan atau coklat biasanya dari diotamae. Warna merah dari zooplankton. Warna hijau atau coklat disebabkan oleh humus. Dan warna coklat tua disebabkan oleh bahan-bahan organik. Selain bahan-bahan organik, ada juga bahan anorganik yang memberikan warna-warna tertentu seperti kalsium karbonat yang menimbulkan warna kehijau-hijauan, belerang menimbulkan warna hijau, dan besi oksida menimbulkan warna merah. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang efek warna dalam ekosistem. Air yang sangat berwarna memiliki efek yang signifikan pada tanaman air dan pertumbuhan alga. Untuk tanaman air sendiri, cahaya penting untuk pertumbuhan tanaman air, dan air yang berwarna dapat membatasi penetrasi cahaya. Intinya, badan air yang sangat berwarna tidak dapat mempertahankan kehidupan akuatik karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dalam jangka yang panjang. Kemudian, pertumbuhan alga yang sangat tinggi dapat memblokir penetrasi cahaya serta menggunakan oksigen terlarut dalam badan air. Hal ini menyebabkan berkurangnya semua kehidupan di badan air secara drastis. Untuk standar baku mutu warna sendiri yaitu bening dan matahari dapat menembus langsung pada perairan, yang mengartikan suatu perairan tersebut tidak terkontaminasi oleh adanya pencemaran lingkungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang parameter kimia. Karbon dioksida atau CO2. Definisi karbon dioksida. Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terbentuk dari satu atom karbon dan dua atom oksigen atau CO2. Karbon dioksida merupakan unsur utama dalam proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh fitoplankton, tumbuhan air baik yang besar maupun yang kecil. Peranan karbon dioksida atau CO2 di perairan. Karbon dioksida atau CO2 mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan organisme air. Senyawa tersebut dapat membantu dalam proses dekomposisi atau bahan organik oleh perombakan bakteri. Namun, jika dalam keadaan yang berlebihan dapat mengganggu bahkan menjadi racun bagi beberapa jenis ikan. Kadar karbon dioksida atau CO2 yang baik bagi organisme perairan yaitu kurang lebih 15 mg per liter. Jika lebih dari itu, sangat membahayakan karena menghambat pengikatan oksigen atau O2. Komponen karbon dioksida di perairan. Karbon dioksida terbentuk dalam air karena proses dekomposisi atau oksidasi zat organik oleh mikroorganisme. Umumnya juga terdapat dalam air yang telah tercemar. Karbon dioksida di perairan berasal dari difusi atmosfer, air hujan,
air yang melewati tanah, organik, dan respirasi tumbuhan dan hewan, serta bakteri aerob dan anaerob. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya dengan materi nitrogen. Nitrogen atau zat lemas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang N dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik, bukan logam yang stabil. Sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya. Nitrogen di dalam perairan dapat berupa nitrogen organik dan nitrogen anorganik. Nitrogen anorganik dapat berupa amonia NH3, amonium NH4, liquid NO2, nitrat NO3, dan molekul nitrogen N2 dalam bentuk gas. Sedangkan nitrogen organik adalah nitrogen yang berasal bahan berupa protein, asam amino, dan urea. Siklus nitrogen pada suatu perairan berawal dari atmosfer. 80% nitrogen disimpan, kemudian terjadi proses fiksasi oleh fitoplankton anabaena. NH3 diubah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi NH4 melalui proses amonifikasi. NH4 disebut amonium, kemudian diubah menjadi nitrit dan dijadikan nitrat dengan bantuan para bakteri. Tumbuhan laut seperti lamun menggunakan nitrat sebagai makanannya. Kemudian lamun dimakan oleh dugong, dugong dimakan oleh ikan hiu. Kemudian ikan hiu meninggal dan jasad dari hiu tersebut yang mati akan diurai oleh bakteri. Kemudian dari bakteri ini nitrogen dilepas kembali. Mungkin itu untuk siklus dari nitrogen pada suatu perairan. Untuk berat unsur dari nitrogen adalah 14,00760